Selamat siang, pagi menjelang siang. Para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Nah, ini data soalnya. Ini sudah pernah saya kirim ke Anda ya. Kumpulan latihannya. Nggak perlu catat, udah ada. Juga dari sini. Ini 2 halaman. Kalau ini biasa kan. Ini tunggal, jadi berarti syaratnya. Pertama, fungsi kalau X-nya 0, fungsi 0-nya ada. Limit F0 dari fungsi X-nya ada. Dan kalau syarat 2 dan 1 sama, maka fungsi X-nya continue di X sama dengan 0 di sini. Dan seterusnya sampai terakhir juga gitu. Ya. Nah, yang nomor 7 yang hati-hati. Nomor 7, diketahui fungsi X sama dengan A per X min 2 untuk X kecil sama dengan 0. Kecil sama dengan 0. Kemudian fungsi X dengan 2X kurang B untuk X antara 0 dan 2. Bahasa antara ya. Antara 0 dan 2. Fungsi X dengan 6 untuk X besar sama dengan 2. Tentukan A dan B, maksudnya nilai A dan nilai B, sehingga fungsi X continue untuk segala harga X. Hati-hati, walaupun sini nyatakan fungsi X continue untuk segala harga X yang mana? Harga X yang ada di sekitar ketidaksamaan ini. Karena dia ada angka 0 dan 2, berarti dia continue di X dengan 0, dia juga continue di X sama dengan 2. Paham saya? Jadi karena ada 0 dan 2, maka Anda katakan sini fungsi X untuk nomor 7 ya. Cara penyelesaian untuk nomor 7. Karena fungsi karena ada Anda lihat ketidaksamaan di sini 0 dan 2, jadi hanya 0 dan 2 saja yang dia continue di titik X sama dengan 0 dan continue juga di X sama dengan 2. Karena di sini fungsi X continue di X sama dengan 0 dibagi 2. Fungsi X continue di X sama dengan 2. Karena bilangan yang ada di sini hanya 0 dan 2 saja. Tidak berlaku yang lain ya. Walaupun disebut segala untuk segala harga X. Oke. Nah, apa artinya? Kalau dia continue, berarti berlakulah apa? Apa? Limit kiri dan limit kanan. Kalau X di X sama dengan 0, berarti limit kiri dari X menuju 0 min, itu artinya X kecil dari 0 itu kiri, itu akan harus sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus, ini artinya X besar dari 0 dari fungsi X. Limit kiri itu ini kan, ini limit kanan. Di X sama dengan 0. Kalau di X sama dengan 2 gimana? Berarti ini X di X sama dengan 0, di sini X sama dengan 2. Kalau di 2 juga berlaku limit kiri dari 2 min, bukan min 2 nilai ya, tetap 2, min itu menunjukkan kiri, artinya X kecil dari 2, dari fungsi X, itu akan sama dengan limit kanan. X menuju 2 plus limit kanan dari X besar dari 2, dari fungsi X. Jelas maksudnya? Jadi sini limit kiri dari 2, ini limit kanan dari 2. Limit kiri sama limit kanan. Kuncinya. Karena di dalam ketidaksamaan itu yang ada bilangannya hanya 0 dan 2, jadi dia continue di X dengan 0 dan juga continue di X sama dengan 2. Maka di sini fungsi X continue di X dengan 0, fungsi X continue di X sama dengan 2. Limit kiri dari 0 sama limit kanan yang 0. Nah, kalau continue di X dengan 2, limit kiri dari 2 sama limit kanan dari 2. Oh, jelas? Ini cara pemecahannya. Jelas.
Kalau yang di atasnya tadi ini semuanya tunggal. Pertama, apakah fungsi A-nya 0 nih? Ada limit dari fungsi X-nya juga ada, sama nah harganya. Kalau sama, continue. Fungsi X continue. Di fungsi X dengan X plus 2, continue di X dengan 0. Kalau tidak sama, fungsi X dengan X plus 2, discontinue. Discontinue atau tidak continue di X sama dengan 0. Demikian dengan terakhir, fungsi 0 dari sama dengan sin P berapa? Sin 180 derajat adalah 0. Nah, limit dari fungsi limit dari X menuju P dari fungsi X adalah berarti limit dari X menuju P sin X sin P 0 juga. Sama 0, maka karena sama ketika limit fungsi X menuju P sama dengan fungsi 0, fungsi P ya sama dengan fungsi P sama dengan 0 nilainya, maka fungsi X adalah continue di X dengan P. Paham ya? Seperti yang tadi yang contoh pertama ya. Jelas nggak saya? Ya, contoh pertama ya. Ini save dulu ya. Oke, kalau sudah selesailah kontinuitas, kita masuk diferensial. Ya, kita masuk diferensial. Ini question so far yang mengenai kontinuitas. Kalau tidak ada, kita masuk dengan diferensial. Diferensial disebut juga apa? Turunan. Tuh. Ada satu lagi, namanya apa? Ada satu lagi apa namanya? Derivatif. Ya, derivatif. Jadi diferensial atau turunan atau derivatif ya. Di mana y aksen adalah ditulis dy per dx atau fungsi aksen x adalah, nah, di zaman sebelum tahun 1980-an ini yang menggunakan delta x menuju 0 dari delta y per delta x ya. 80 ke atas sampai sekarang itu menggunakan yang ini limit h menuju 0 dari fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Ini yang tahun 1980 ke atas sampai sekarang. ITB yang pertama kali saya lihat yang menggunakan yang ini. Yang Anda juga belajar di SMA ini kan. Nah, buku-buku yang lama pasti yang menggunakan yang ini. Ini buku yang lama. Ini penting dipakai untuk luas dan volume pembuktiannya di sini ya. Oke, kita pakai gambar pembuktiannya. eh, ada garis hijau. Kemudian ada titik singgungnya di sini. Ini ada grafik menyinggung ya. Ini adalah y sama dengan fungsi x yang biru ya. Ini titik singgung. Kemudian ada garis potong ya. Kayak ini yang bagus. Kemudian melalui ini ada garis potong, ada warna lain gitu, merah. Garis potong. Ini adalah garis potong. Ini apa? Garis
singgung. Garis singgung disebut juga garis apa? Garis, ada yang tahu? Garis singgung disebut juga garis tangan. Ya, disebut juga garis tangan. Tangan. Ya, TG, tan kan. Dulu TG, sekarang tan. Tangan. Oke. Nah, jadi ini titik singgung yang biru ini grafiknya. Kemudian garis yang merah itu adalah garis potong. Ya, garis yang memotong, titik singgung dan juga titik yang lain. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan secara geometri, mengukur ya geometri ini. Siku-siku ini ini delta X ya. Ini delta X-nya sama dengan X. Itu enggak? Kalau titik ini adalah titik P, X, Y, berarti dari sini ke sini ini apa? Halo? Dari sini sampai sini itu X enggak? Aksesnya X. X. Y-nya ini kan yang ini nih ke sini. Ini Y nah. Ya. Y adalah fungsi X enak. Y adalah fungsi X. Ini sama panjang nggak nih? Ini kan pas panjang bawah nih, ya kan? Di atasnya segitiga, ya. Nah, kemudian kalau garis potong yang merah ini saya gerakkan ke arah sini, apa yang terjadi? Satu saat dia berimpit dengan garis singgung. Halo, paham nggak maksudnya? Nggak paham. Jadi ini gambar kali. Hitam semua. Jadi sebetulnya saya mau gambarkan ini. Tapi, nah grafiknya itu ini. Ini adalah garis, garis potong. Kalau ini disinggung ya. Kalau garis ini saya pakai. Ini garis potong. Kalau saya garis singgungnya di sini ya. Nanti dia. Kalau saya putar di titik ini ya, saya putar. Letak ini tadi awalnya data X ini ya. Ini data X. Kalau data X-nya sama dengan H ya. Kalau ini saya putar di titik singgung ini, apa yang terjadi? Coba. Kalau di sini. Berarti ini versi yang di sini. Ini tambah pendek. Data ini kan masih pendek kan? Iya. Kalau waktunya prinsip dan dengan garis singgung, saya garis singgungnya nanti prinsip itu berarti dia kerja prinsip data itu sama dengan nol. Eh, itu garis potong, garis singgungnya gimana? Saya garis ini
Kalau lagi ini garis nah, garis di garis tangan. Tangan itu apa? Garis tinggung. Jadi kalau sampai sini kan artinya apa? Letaknya ada kan? Kalau pada saat garis tinggung titik berlimpit dengan garis tangan atau garis tinggung, data X menuju nol atau sama dengan nol. Paham sih? Kita rasa guys. Ini adalah garis singgung atau garis tangan. Grafiknya ini singgung. Nah, garis itu. Contoh ini. Ini tinggi. Ini saya tarik nih. Ini garis potong nih. Ini kan kalau kita gambarkan bumbu sini kan. Loh. Ini yang tadi saya namakan delta X sama dengan H. Delta X itu H. Karena ada H belum. Kalau garis potong ini saya putar beripis dengan garis itu, ada kalau ini masih pendek kan? Halo, masih pendek nggak? Delta X-nya masih pendek. Ini seputar ya. Ah, nanti potong di sini kan? Berarti turun ke bawah masih pendek kan? Tuh. Kalau dia sampai sini ke kiri, berarti delta X-nya makin pendek ini. Nah, pada saat garis potong ini berhenti dengan garis singgung, nanti delta X-nya berapa? Titik. Titik itu artinya nol. Ya, delta X sama dengan nol. Jadi delta X menuju nol atau H menuju nol. Cara enggak? Ini ya potong. Ini garis singgung ya. Nah, bentar. Masih pendek. Dia potong di sini kan? Tentu kan? Saya potong. Potong lagi. Masih pendek. Akhirnya bintik. Pada saat garis singgung berhimpit dengan garis potong berhimpit dengan garis singgung, delta X ini berapa? H berapa? Nol. Titik kan jadi. Nggak ada lagi panjang titik. Artinya dia nol kan? Ya, paham maksudnya? Nah itu maksudnya. Jadi eh, saya bisa bayangkan deh. Kalau saya buat tadi yang saya gambarkan, oh di sini ya, ini segitiganya, ini grafiknya, ini garis potong ya, garis potong. Kalau garis itu potong sini, nah ini data ini lain atau data ini. Kalau dipotong sini lagi, pendek. Kalau dia berimpit, itu maksudnya tadi berimpit dengan garis singgung, tadi batu garis singgung, kan nggak ada lagi data X atau Y itu adalah berupa titik kan. Titik itu dia apa? Nol. Enggak. Pakai pendek, akhirnya titik. Titik itu adalah nol. Ya. Halo, bisa jelas mas ya? Nah, kalau ini adalah y sama dengan fungsi x, yang ini ya. Ingat, kalau ini adalah x, absisnya sama dengan a.
ini adalah tadi apa? H. Data X sama dengan H. Ini H. Nah, dari sini ke sini apa nih? Dari sini ke sini apa? Ini adalah apa sini? X tambah H enggak? Halo? Absisnya X per H enggak? Kan ini tadi X di sini. Terus ini yang delta X atau H kan? Berarti X tambah H enggak? Nah, berarti ini ngerti enggak? Ini beda di SMA Anda saya kasih rumus pakai. Di sini Anda harus tahu asal usulnya dari mana. Artinya Anda sebagai mahasiswa bukan terima rumus saja, tetapi tahu asal usulnya moyang dari mana. Ya, logikanya gitu. Nangkap ya? Kalau ini sampai sini adalah tadi apa? X-nya, ini adalah H itu adalah delta X-nya, pertambahan apa? Nah, jadi X tambah H. Tadi kalau ini X, Y-nya sama dengan fungsi X. Kalau ini dari sini ke sini, berapa nih? Y-nya berapa sih? Kalau ini X tambah H, itu fungsi X plus sana. Kalau yang ini tadi yang biru ini nih, terus nih. Ini adalah Y adalah fungsi X, karena absisnya X. Kalau absennya B, fungsi B. Kalau absennya X, fungsi X. Karena ini ada tambah H, absisnya jadi X tambah H. Nah. Maka fungsi Y yang dari atas ujung puncaknya sampai sumbu X, itu apa? Itu adalah Y adalah fungsi X besar. Oke. Sekarang Anda lihat sedikit. Nah, yang potong dari sini ke sini apa nih? Ini yang saya nama delta Y-nya. Berapa? Yaitu yang Y yang panjang, berapa? Fungsi X plus H dikurang yang pendek. Yang pendek ini kan sama panjang ini. Yang bawah ya. Pak sepanjangnya. Ini saya kasih warna biru ya. Ada warna hijau. Kenapa? Pink. Nah ini. Yang saya kasih merah nih. Ini yang Pak segi panjang kan? Berapa nih? Berarti yang Y bawahnya adalah fungsi X enggak? Y adalah fungsi X. Itu enggak? Halo? Berarti yang ini berapa yang tinggi segitiga kecil ini? Adalah yang panjang semua fungsi X plus K dikurangi fungsi X. Enak? Angkat? Nah, sekarang perhatiin segitiga ini. Ya, perhatiin segitiga yang kuning ya. Atau yang apa? Yang kuning. Atau hijau. Hijau nih. Yang hijau nih. Warna-warni. Coba perhatiin segitiga yang hijau tuh. Delta Y fungsi X plus H kurang fungsi X. Alasnya delta X adalah H. H tadi ya. Adalah delta X adalah H. Ini saya delta X-nya sama dengan H ya. Adalah H ya. H. Maka gradien garis potong apa? Gradien yang segitiga ini garis potong ini adalah delta Y per delta X. Kalau saya namakan sudutnya ini adalah alfa ya ini, maka M itu sama dengan apa? Halo, gradien adalah tangen alfa. M adalah tangen adalah delta Y per delta X nggak? Berarti M gradien garis potong. Garis potongnya adalah fungsi X plus H. Ini tadi ini mana nih? Ini nih. Fungsi F plus H dikurang fungsi X dibagi itu delta Y per alasnya ini. Delta X adalah H. Sekarang paham di sini? Oke?
Jadi apa masih turunan pertama itu? Tahu nggak? Maksud dari turunan pertama atau dy per dx atau turunan pertama dari fungsi x itu tidak lain adalah harga batas pada saat garis potong tadi berimpit dengan garis singgung, ham di nol kan? Dari gradien garis potong. Halo? Dari gradien garis potong. Garis potongnya apa tadi? Garis potongnya apa tadi? Yang kita gradien garis potong ini. Ini kan garis potong ini, merah. Nah, ini yang gradien garis potong tuh ini kan? Ini gradien garis potong nih, M-nya. Sama dengan apa? Sama dengan, halo? Fungsi X tambah H dikurang fungsi X itu delta Y-nya per delta X-nya adalah H sendiri. Kan? Pada saat itu garis potong berimpit dengan garis singgung. Artinya apa? Garis potong sekarang menjadi garis singgung nggak? Makanya mengapa Anda belajar di SMA gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsinya atau y aksen. Betul nggak? Betul nggak? Anda belajar di SMA? Gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsinya. Y aksen. Nggak ada. Kan Anda belajar kalau Y adalah X kuadrat tambah 5X kurang 7, maka Y aksen adalah 2X ditambah 5 ke 1, 5 kurang 0. M sama dengan Y aksen kan? 2X plus 5. X adalah titik absis titik singgungnya. Ini ada beda kan? Nah ini gradien garis singgung. Sebenarnya awalnya bukan garis singgung tadi kan? M itu adalah apa? Ini garis potong. Tetapi karena dia diputar hingga berimpit dengan garis singgung, garis potong tadi berubah menjadi garis berimpit dengan garis singgung menjadi garis singgung. Maka di SMA Anda belajar bahwa gradien garis singgung adalah turunan pertama dari fungsinya. Sekarang sudah jelas? Ya, itu dipakai nanti ya. Nah, inilah muncul rumus yang Anda pelajari. Kenapa rumus turunan pertama atau ini adalah ini. Ini muncul tahun 1980 ke atas. Ya, muncul tahun 90 ke atas. Sebelumnya masih pakai limit delta Y per delta X. Ya. Jadi tahun Y aksen adalah limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X ini muncul sebelum tahun 1980. Sebelum itu yang menggunakan. Nah, rumus ini penting mengapa? Nanti Anda belajar kan tadi apa? Turunan pertama adalah limit delta X menuju 0 karena ini Y sini delta Y per delta X. Sekarang kalau ia luas, nah ini kalau ia luas ini apa? Delta luas per delta X. Maka sini apa? D luas per delta X. Ini nih, kalau ini Y, ini Y. Kalau ini L luas. Kalau volume sama juga. Kalau volume apa? Volume limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X per delta X. Kalau ini volume, ini D volume per delta X. Ganti D-nya. Ini sorry, ini pakai D ya. Ini menjadi D DY per DX, D luas per DX, ini D volume per DX. Nah, ini kalau ini volume, ini volume. Hanya ganti Y, ganti volume, luas ganti
Y-nya, ya kan? Sudah paham? Jadi ini yang dipakai nanti pembuktian rumus luas dan rumus volume. Sudah paham? Justru yang lamanya dipakai, yang baru sekarang fungsi X per H kurang fungsi X per H, H menuju nol. Nah itu ya yang dipakai ini untuk pembuktian rumus luas dan rumus volume. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Oke. Nah, sebentar lagi kita membuktikan eh, kalau fungsi X adalah X pangkat N, ya, X pangkat N, mengapa turunan pertamanya atau Yaksen ya sama deh. Turunan pertamanya adalah pangkatnya kali X pangkatnya kurang satu. Y. Kalian tahu? Kalau ini mengapa turunannya ini? Pernah dibuktikan nggak sama? Saya yakin belum dibuktikan. Zaman saya juga tidak pernah dibuktikan. Tapi belum titik perlu tahu, ya. Tapi saya tidak uji anda ya. Kalau jurusan matematik perlu diuji. Kalau jurusan anda tidak perlu. Aku tahu ya. Tahu belakangan dari mana nih? Halo. Ngapa turunan atau disingkat begini biasanya disingkatkan kalau Y adalah X pangkat N, maka kenapa Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1. Pernah diikutin enggak? Halo, pernah ikutin enggak? Rumus ini di mana? Nggak pernah. Nah, ini panjangnya apa? Dia menggunakan rumus kombinasi ya. Eh, rumus kombinasi sebelumnya binomium itu dulu. Anda pernah kenal binomium Newton? Pernah dengar nggak binomium Newton? A plus B pangkat N adalah sigma. Sigma itu deret. Deret. K-nya dari 0 sampai N. Kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Ini adalah perluasan dari rumus segitiga Pascal. Kalau segitiga kan A tambah B pangkat 2 atau yang A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. 121. Betul nggak? 121 itu adalah nilai kombinasi. Pangkat 3 apa? 1331. Ada kan? Pangkat 4 14641. Nah, itu angka-angka itu adalah nilai kombinasi ini nih, rumus ini. Kombinasi N, K. Adakah yang pakai R ya? Rumus apa? N faktorial per apa? K faktorial kali N min K faktorial. Ini nama kombinasi ya. Jelas. Nah, apa artinya A tambah B pangkat N? A tambah B pangkat N. Tadi kan rumus ini. Ini kalau kita masukkan apa nih? Halo? Kalau kita masukkan yang ini dari sini ke sini. Jadinya apa? Kombinasi N, K-nya 0. Enak. Kan mulai dari 0 kan? K dari 0. N, 0. Terus ini apa? A pangkat N kurang 0 kali B pangkat 0. Enak. Suku pertamanya. Suku keduanya apa? Kombinasi N, K-nya 1. Ikut rumus nih ya. N, K. Setelah 0 kan 1. Ini A, N pangkat N kurang K-nya 1. B pangkat 1. B1 tidak tulis ya. Tambah kombinasi N, 2. Nih. A,
N kurang 2 B pangkat 2. Itu enggak? Kan K. A min K. K-nya 2 nih B pangkat 2. Terus kombinasi N, 3 apa? Kombinasi N,3 terus ini A pangkat N min K 3 B pangkat 3 dan seterusnya. Terakhir apa? Kombinasi N, N A pangkat N kurang N B pangkat N. Enak. Nah, itu kan? Halo, Anda belajar deret aritmetik, Anda belajar deret geometri, itu kan deret sigma. Di statistik ada belajar sigma, lambang sigma adalah deret artinya. Ya, jelas. Jadi ini deret. Nah, sebetulnya dari sini kita cari ya. Oke. Tadi ini ya. Tetapi kita yang mau kita cari adalah tadi pembuktian itu adalah apa tadi x tambah h. X tambah h pangkat n apa? Halo. X tambah h pangkat n apa? Masuk rumus nih. Kombinasi n, 0 terus a-nya ini b-nya ini betul nggak? A-nya x, b-nya h. Ya nggak? Loh. Berarti x-nya a itu jadi x, b itu jadi h nggak? Kan ini a tambah b, x tambah h. Berarti a-nya adalah x, b-nya adalah h, betul nggak? Berarti sini a-nya ganti x pangkat n min 0 ya. Terus ini h pangkat 0. Berikutnya kombinasi n, k-nya 1, x pangkat n kurang 1, h pangkat 1. Ini h ya. H pangkat 1. Berikutnya kombinasi ya. Kombinasi ada c-nya. Di sini kombinasi n, 2 ini apa? X pangkat n min 2 h kuadrat dan seterusnya. Kita 3 ya cukup. Oke ya. Sudah angkat? Nah, sekarang kita masuk. Kalau fungsi X itu adalah X pangkat N, maka fungsi X per H apa? Fungsi X per H adalah apa? X tambah H pangkat N. Nah, itu yang perlu saya jabarkan. Apa nih? Ini adalah apa? Ini adalah kombinasi tadi apa? N, 0. A-nya adalah X, N min 0. H pangkat 0 ya nak, ditambah kombinasi n, k-nya 1, x pangkat n min 1, h pangkat 1, ditambah kombinasi n, 2, x pangkat n kurang 2, h pangkat 2 dan seterusnya ya nak? Halo, jelas sampai sini? Nah, sekarang kita cari ini, yang kita cari itu ini kombinasi ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kita cari sebelum ini ya. Berapakah nilai kombinasi n, 0? Berapakah nilai? Kalau salah dapat 1 ya. Kan mulai segitiga pasang kan 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1 ya. Nah, ini rumusnya apa? N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial kan? Hasilnya apa? N faktorial per 0 faktorial 1 kan? Dikali dengan N kurang 0 N faktorial. Coret nih. Halo? Hasilnya apa? 1 per 1, 1. Nah, kan 1 kan? Nah, kombinasi N, 1 artinya apa? N faktorial per K faktorial N min K faktorial. Kalian 1. N faktorial sama enggak? N kali N min 1 faktorial. 2 faktorial sama enggak? 2 kali 1 faktorial. Atau 3 faktorial sama 3 kali 2 faktorial. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Per 1 faktorial 1 enggak? Kali
N min 1 faktorial. Yang kita coret sini N min 1 faktorial. Tinggal apa? Tinggal N per 1. N per 1 adalah N. Yang ketiga, kombinasi N,2. N faktorial per. Ini untuk membuktikan banyak rumus yang dipakai ya. Ini apa? K faktorial N kurang K faktorial. Apa artinya ini? N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Kita berhenti sampai yang sama ya kan? Memutus lagi N min 3 faktorial. Ya, dan seterusnya. Ini per 2 faktorial, 2 ke 1 enggak? Ya. Dikali N kurang 2 faktorial. Yang kita coret N min 2 faktorial. Tinggal apa? Tinggallah N kali N min 1. Jangan dikalikan per 2. Enak. Ini 2 ke 1, 2. Oke ya, dapat ini. Nah, kan masukkan. Kita ganti yang tadi itu. Kalau itu fungsi X per apa? Adalah, nah, jadi N,0 berapa tadi? 1 ya. Kombinasi N,0 adalah 1 dikali, ini artinya apa nih? X pangkat N min 0, X pangkat N, enggak? H pangkat 0, 1 enggak? Ya, ditambah kombinasi dari N,1 adalah N. Nah, ganti sini N. N kali X pangkat N min 1 kali H. Yang berikutnya, kombinasi yang berikutnya adalah N kali N min 1 per 2 kan? Ya. N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat. Dan seterusnya. Oke? Sehingga ini hasilnya apa? Fungsi X plus H adalah 1 kali X pangkat N plus 1, X pangkat N. Ditambah N kali X pangkat N min 1 kali H. Ditambah N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat dan seterusnya. Oh ya, siapa tanya, mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang nilainya 1? Tahu? Sama enggak tahu ya? Pembuktiannya sebetulnya enggak sulit. Kita tahu tadi kan kalau N faktorial apa? N kali N min 1 faktorial. Enak. Kalau saya cari N min 1 faktorial berapa? Ya, maksudnya N min 1 faktorial adalah N faktorial bagi N. Kalau N-nya saya ambil sama dengan 1, apa yang terjadi? Kalau N-nya saya ambil sama dengan 1, berarti sini apa? 1 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial per 1. 1 kurang 1 berapa? 0 faktorial. 1 faktorial bagi 1, 1 faktorial. Sama dengan 1 perjanjian. Yang sama itu ini, 0 faktorialnya sama dengan 1 faktorial. Yang samanya itu adalah ini, 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Sama dengan 1 ini perjanjian. Sudah jelas? Itulah asal usulnya. Ya. Nah, kalau ini tahu, nah baru berapa ini ya? Baru kita masuk ke ini, masuk sini lagi. Gambar ya. Tadi fungsi apa? Fungsi X sama dengan X pangkat N. Maka kita membuktikan turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, yang kita membuktikan nih. Oke. Maka fungsi X tambah H, kita udah buktikan tadi barusan ini. Salin nih. Ini kan? Nah, tersalin apa tuh? X pangkat N. Ya, kita udah buktikan X pangkat N tambah N kali X pangkat N min 1 kali H ya. Halo? Kali H, betul. Tambah yang kedua, sini apa yang berikutnya? N kali N min 1. N kurang N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H
kuadrat dan seterusnya. Oke. Nah, baru kita masuk rumus. Turunan pertama fungsi X adalah limit H menuju 0 fungsi X plus H. Ini rumusnya tadi kan? Kurang fungsi X per H. Itu enggak rumusnya tadi? Rumus turunan yang kita buktikan tadi mana? Di atas. Di atas lagi. Ini kan? Ini dia yang kuning. Oke ya, rumus itu kita pakai. Semua dasar rumus itu mengapa limit dulu baru diferensial itu alasannya. Nah, kalau kita masukkan, coba. Jadi turunan pertama fungsi X adalah limit H menuju 0. Nah, fungsi X plus H itu berapa? Ini dia kan? Salin semua nih. Ya, kita salin berapa tuh? Yaitu X pangkat N ditambah N kali X pangkat N min 1 kali H ditambah N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 X min 2. Nah, kali H kuadrat dan H kuadrat dan seterusnya. Di belakangnya dikurangi apa? Ini rumusnya dikurangi fungsi X, X pangkat N per H. Apa yang terjadi di sini? X pangkat N-nya coret. Ya nak, 1 plus min. Kan dikurang fungsi X. Fungsi X sendiri adalah X pangkat N. Kan nak? Nah, sekarang yang tinggal apa? Halo? Maka fungsi hasil X adalah limit dari H menuju 0. Coba dibagi nih. N kali X pangkat N min 1 H per H. Nah, sore enggak nih? Halo? Nah, terus ditambah dengan ini dalam kurung ya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan N dikali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat per H dan seterusnya. Itu enggak? Apa yang terjadi di sini Anda lihat H-nya coret 1. Nah, sehingga ada apa? Turunan pertama itu adalah, nah ini H-nya coret 1, H-nya 0 kan? Sehingga ini limit dari H menuju 0, tinggallah sini Pak. N kali X pangkat N min 1, H-nya beri coret, ditambah dengan apa nih? N kali N min 1 per 2 dikali X pangkat N min 2 kali 0. Dan seterusnya. Nah, ini kali 0, habis kan nih? Ini kan habis. Ini kan kali 0. Tinggal ini kan? Yang tinggal ini. Maka turunan pertama benar enggak ini? Halo? Benar enggak? Tinggal kita dapatlah. Jadi turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Maka biasanya fungsi X itu kan Y, fungsi X. Y adalah X pangkat N. Maka Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1. Inilah asal rumus ini. Sekarang sudah jelas? Dari situlah asal usulnya. Dia berhubung dengan kombinasi, rumus kombinasi berhubung dengan binomium Newton. A plus B pangkat N sigma K dari 0 sampai N kombinasi N, K A pangkat N min K kali B pangkat K. Jelas? Dari situ asal usulnya. Baik. Ada pertanyaan. Jadi itu yang dulu tidak pernah dibuktikan ya. Baik, kalau sudah. Contoh, saya ini contoh. Contohnya apa? Oh ya, ini rumus tunggalnya. Rumus menjemuknya apa? Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen adalah apa? Halo? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen ini adalah turunan U terhadap X. Seperti ini terjadi chain rule, aturan rantai. Ya.
chain rule itu jadi dy per dx atau y aksen namanya. Itu adalah apa? dy per du dikali du per dx. Halo? Ini yang chain rule. Du ini rantai. Chain rule. Rule aturan. Chain rantai. Ya nak? Jadi aturan rantai. Ini yang du-nya ini yang dicoret. Maka dari dy per dx. Paham maksudnya? Sebetulnya itu aturan rantai. Nah, nanti kita lihat ya. Betul tanda. Baik. Contoh. Kita masuk contoh. Contoh tunggal dulu. Contoh tunggal. Y sama dengan X pangkat 5. Berapa Y aksen? Halo? Y aksen berapa? N kali X pangkat N min 1. Sebetulnya ada E aksen di belakang. E aksen itu berapa? E aksen itu apa dia? Turunan X terhadap X. Kalau terhadap X, dx penyebutnya. Kayak U aksen. U aksen artinya apa? Turunan U terhadap X. V aksen apa artinya? Turunan V terhadap X. Ya kan? Jadi ini Y aksen adalah 5 kali X pangkat 4. Tetapi kalau jadi saya katakan Y adalah 3X plus 7 pangkat 5, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ada U aksennya enggak? Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen adalah apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ini kalau langsung ya. Kalau langsung seperti ini, tetapi yang tidak langsung yang menggunakan aturan rantai. Ya. U aksen. Ini U aksen. Ini aturan. Ini yang langsung. Nah, hasilnya berapa nih kalau langsung? 5 kali 3X plus 7 pangkat 4. Terus ini artinya 3 kali 1 tambah 0 nggak? Halo? X turunan 1 kan? X turunannya 1, 3 kali 1 tambah 0. Hasilnya berapa? 3 kan? 3 kali 5, 15 kali 3X tambah 4. Tambah 7. 3X tambah 7 kurung pangkat 4. Halo? Jelas nggak di sini? Atau pakai misal juga bisa. Kalau pakai misal, kalau Y adalah 3X plus 5, plus 7, sorry. Plus 7 pangkat 5. Oh, pada lemas. Besok saya ngajar 4 sih. 41, 2 sih, 43, 2 sih. Di asuh. Pangkat 5 ya. Nah, kalau ini Anda misalkan dengan U, nah ini pakai chain rule bisa ya. Mau pakai chain rule juga bisa. Yaitu apa? Misalkan U sama dengan X plus 7. Coba cari turunannya. Turunan U terhadap X berapa? X turunannya 1, 7 turunannya 0. Enak. Hasilnya du per dx adalah 1. Nah, kalau ini saya ganti U, Y adalah U pangkat 5. Maka Y aksen adalah apa? N kali U pangkat N min 1. Nah, ini tidak pakai ini pakai yang Y aksen berapa? 5 kali U pangkat 4. Atau 5 kali U itu apa tadi? U itu adalah X plus 7 pangkat 4. Nah, baru dia gunakan chain rule apa? Y aksen atau dy per du dikali du per dx. Ini yang disebut chain rule. Ini chain rule-nya. Ya, rantai. Chain, rantai, rule, aturan. Aturan rantai. Ya.
Nah, coba soal ini berapa nih? Y aksen adalah DY PTU-nya berapa? Nih, DY 3 ini jangan bikin gini ya, salah. Ini kita ganti, ini adalah DY per DU. Turunan Y tak ada U kan? DY per DU. Ya, ini DY per DU. DY per DU. Nah, DY per DU-nya adalah 5 kali X plus 7 pangkat 4. DU per DX adalah 1. Sehingga hasilnya berapa? Tadi, tadi 3X ya, sorry. Ini 3X nih. Berarti sini adalah 3 ya. Ini ada salah. Ini 3 kali 1 ya. Ini 3 kali 1. Hasilnya 3. Ya, hasilnya 3. Terus di sini tadi 3X plus 7. Ini 3X. Salah. Salah salin nih. 3X. Salah juga. 3X ya. Di hasilnya apa sini tadi? 3X 5 kali 3X plus 7. Kali 3 ya. Ya, ini asli. Turunan ini tadi adalah DU. Lalu kok bisa hapus. Nah, ini adalah DU per DX. Ini adalah DY per DU. Ya. Ini adalah DY per DU. Nah, berapa? Ini 3. Ini yang tadi ini yang nah, di hasilnya 3 kali 5, 15. 3X plus 7 pangkat 4. Sama nggak hasilnya nih? Yang langsung tadi. Cara mau pakai misal juga bisa. Banyak jalan ya. Halo. Ngerti nggak di sini? Aduh. Saya worry ya kalau Anda nggak suka kalkulus, gimana lanjutkan ke teknik sipilnya? Pada teknik sipil itu berkelimbang banyak menggunakan kalkulus. Anda tanya yang ngajar utama apa? Nantinya itu banyak menggunakan PD parsial gitu. Itu kalkulus semua isi. Ya, dasarnya ini. Sudah ngerti di sini? Kalau mau langsung ini yang tadi boleh langsung yang gini atau pakai misal juga bisa, ya terserah. Sudah paham saya? Kalau nggak mau pakai chain rule yang tadi itu, jadi yang atau pakai boleh yang nggak pakai chain rule gini. Kalau Y adalah tadi 3X plus 7 pangkat 5, ini misalkan U. Nah, Anda tahu rumusnya adalah Y aksen apa? N kali U pangkat M min 1 kali U aksen. Ingat. Maka ini menjadi Y sama dengan U pangkat U-nya dimisahkan dengan apa? Misalkan U sama dengan 3X plus 7, maka DU per DX berapa? 3 kali 1 tambah 0, enak. Berarti DU per DX adalah 3. Ya, halo? Atau ini U aksen, nggak boleh gak ya? Atau ini anggap U aksen. Ini yang U aksen itu 3. Nah, kalau masuk sini apa? Y aksen adalah N-nya 5, U pangkat N 5 kurang 1 kali U aksen. U aksennya 3. Nah, 3 kali 5 berapa? 15. U-nya berapa? 3X plus 7. Pangkat 5 ke 1, 4. Udah. Ini yang misal tapi langsung nggak pakai cendol ya. Kalau cendol yang tadi. Bisa ngerti maksudnya? Kalau ini saya tunjukkan Anda, ini tadi yang ini adalah menggunakan yang ini nih. Ini yang sebut cendol. Cendol atau nama lainnya aturan bahasa Indonesia, aturan rantai. Kalau yang rantai itu ini aturan rantai, chain rule. Sudah jelas? Kalau ini langsung
Tapi pakai misal juga, mau langsung ya bisa juga. Banyak ya. Oke. Nah, itu yang pertama baru. Yang kedua adalah fungsi X-nya adalah E pangkat X yang seperti tadi yang saya terangkan. Mengapa E pangkat X turunannya tetap E pangkat X juga? Why? Ada yang tahu? Yang pakai jalur, jangan pakai jalur hospital ya nggak boleh. Dia kan pembuktian ya. Jadi kalau sudah belum nih? Yang kedua adalah fungsi X adalah E pangkat X. Mengapa turunan pertamanya juga tetap E pangkat X juga? Why? Nah, itu tadi bukti ya. Apa buktinya? Oke. Fungsi X. Nah, fungsi X adalah E pangkat X. Kita pakai rumus dasar tadi ya. Fungsi X per apa? Ada E pangkat X per sana. Lalu jelas nggak di sini? Nah, kalau itu ini sama nggak? E pangkat X kali E pangkat H. Kalau di E pangkat X kali E pangkat H kan sama-sama E, pangkatnya siapa? Tambah nggak? Nah, dipecah. Kalau jumlah dipecah di E pangkat X kali. Kalau masuk jadi turunan pertamanya sesuai rumusnya tadi apa? Limit H menuju 0 dari fungsi E plus H dikurang fungsi X per H, ini rumusnya kan tadi sudah kita buktikan. Yang pakai segitiga tadi ya. Halo, garis potong dan garis singgung. Ya. Lalu kita masukkan limit H menuju 0, ini H ya, menuju 0 dari E pangkat X kali E pangkat H dikurang E pangkat X per H. Halo, ada yang sama di sini? Pembilang ada yang sama. Boleh nggak keluarkan limit H menuju 0 ya, dikeluarkan E pangkat X, tinggal apa? E pangkat H kurang 1 per H. Kemudian E pangkat X konstan ya. Pangkat X konstan enggak? Kan bukan H. Berarti dia boleh keluar enggak? Menjadi apa? Pangkat X kali limit H menuju 0 pangkat H kurang 1 per H. Ini yang sudah kita buktikan tadi pakai A pangkat X kurang 1 per X. Ada nggak? Halo. Hai. Tadi kita buktikan kan? Apa? Saya tambah ke atasnya ya. Tadi kita sudah buktikan bahwa apa tadi? Limit apa tadi? Limit dari X menuju apa tadi? 0 ya. A pangkat X kurang 1 per X. Ada nggak? Sama dengan ln A kan? Ini udah dibutin nggak tadi? Nah, kalau saya buktiin limit dari H menuju 0, A-nya saya ganti E, H, X-nya ganti H, itu enggak? Sama enggak itu? Hasilnya apa? Dan E, A-nya diganti E, itu enggak? X ganti H, itu enggak? Dan E berapa? Dan E berapa? Satu, kalau lupa enggak? Len itu apa? Logaritma dalam pokok E. Ini artinya apa? Log E per log E enggak? Hasilnya berapa? Ya kan? Jadi ini satu, kita ganti di bawah nih. Jadi ini adalah E pangkat X kali 1. Hasilnya apa? E pangkat X terbukti. Betul nggak?
Jelas? Lalu tadi udah buktiin kan? Len A, len E itu satu. Log E per log E. Ya. Atau len E adalah len E satu. Ya, jelas ya? Ditebutilah kebenarannya mengapa turunan dari E pangkat X jawabannya tetap E pangkat X juga. Ya. Nah, contoh udah sudah yang tunggal ya itu udah jawabnya kan. Hmm. Ini basic ya. Kalau ini kuat, ke atasnya mesti betapapun sulit yang ke atas tuh lambat laun. Ya. Tapi basic ini lemah, ya kayak fondasi rumah nggak kuat, dibangun tinggi-tinggi, ambruk. Nah itu misalnya. Ya. Oke, jadi contohnya apa? Kalau kalau Y adalah E pangkat X, turunannya tetap E pangkat X. Barusan kita buktikan itu enggak? Kalau Y adalah E pangkat U, maka Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen. Atau pakai chain rule, boleh nggak? Ya, ini bisa pakai chain rule. Kalau Y adalah E pangkat 2X plus 5, maka Y aksen apa? Nah, kalau Anda nggak bisa, boleh nggak pakai misal? Ini kita misalkan U, yang pangkat U, ya. Ini misalkan U, ya. Ya misalkan U. Jadi apa? Misalkan U sama dengan 2X plus 5. Maka U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Aksennya apa? 2 kali 1 tambah 0. Itu enggak? 2X, 2 kali X turunannya 1, 5 turunkan 0. Maksudnya U aksen adalah 2. Oke. Sesuai rumusnya, kalau ini adalah U, ya enggak? Y adalah pangkat U, salah. Ini adalah pangkat U. Ini berarti pangkat U. Maka I aksen apa? I aksen adalah pangkat U kali U aksen. Jadi I aksen adalah pangkat U-nya sendiri ada ini. 2X plus 5 kali U aksennya berapa? 2. Maka I aksennya adalah 2 kali pangkat 2X plus 5. Kamu langsung boleh gak pangkat U kali U aksen? Boleh. Ya, kalau ini tidak langsung. Kalau langsungnya Y dengan pangkat 2 plus 5, maka Y aksen sesuai rumus apa? Pangkat U kali U aksen. Jadi Y aksen adalah pangkat 2 plus 5 kali U-nya 2X plus 5 aksen. Ini artinya apa? 2 kali 1 tambah 0. Sehingga Y aksen adalah pangkat 2X plus 5 dikali 2. Y aksen berapa? 2 kali pangkat 2X plus 5. Ini yang langsung. Jelas? Nah, sampai sini jelas? Jelas. Telat. Oke. Nah, sekarang len U. Yang ketiga. Ya, yang ketiga, sebenarnya Anda bisa pelajari yang saya kirim itu yang kelas LA06 itu yang tanda computer science statistik ada kan? LA06 kelas itu LA05 computer science matematik. Ya. Jadi yang ketiga adalah kalau Y adalah len X, ya aksen berapa? Super X. Dari mana nih? Ini pembuktiannya Y itu sama enggak len pangkat Y? Halo? Len pangkat Y. Y itu adalah 5 adalah len pangkat 5. Y adalah len pangkat Y. Oke ya. Kemudian Anda tahu
Y adalah len X. Len sama dengan len. Boleh coret? Enggak boleh. Hilangkan saja, betul. Jadi ya, berarti len ini artinya apa? E pangkat Y adalah X. Nah, diferensial pada X apa? Tadi E pangkat U tunanya pangkat U kali aksen. Kalau ini diferensialkan terhadap X. Apa tuh? E pangkat Y itu kan E pangkat Y kali Y aksen sama dengan X turunnya satu enggak? X turunannya satu. Berapa Y aksen? Y aksen adalah seper E pangkat Y. Nah. Berapa Y aksen? E pangkat Y itu kan X. Terus jadi. Nih. E pangkat Y sama dengan X. E pangkat Y berarti X enggak? Jelas? Nah, kalau itu majemuk juga sama. Sama juga. Untuk majemuknya sama. Kalau Y adalah len U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Aksen. Seper U kali U aksen. Ya. Nah, ini sama gak? Ya. Y itu adalah len E pangkat Y sama dengan len U. Terus hilangkan len dengan len. Hilangkan len E pangkat Y adalah U. Diferensial terhadap singkat X. Berarti X ya. Maka E pangkat Y itu kan E pangkat Y kali Y aksen. U turunkan U aksen enggak? DU pada X. U aksen itu DU pada X. U aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per U. Nah. Atau boleh tulis seper U kali U aksen. Jelas? Ya. Inilah formulanya. Ya. Ini hasilnya serba X, ini hasilnya. Contohnya apa? Kalau tunggal udah ini Y sama dengan X, jumlahnya super X. Berarti kalau contoh yang majemuk atau plural bisa ini lebih dari satu ya. Ya ini cek dulu dan aku hilang. Kalau hilang sia-sia. Yang pas saya catat hilang semua. Kita save dulu. Nah, kita contohkan yang sedikit unik. Ya. Nah, kalau seperti ini. Sabar. Oke. Contoh. Nah, Y adalah len dari X kuadrat plus 5. Lennya ada 3. Di belakang len pertama itu adalah U-nya. Jadi U-nya mana? U-nya ini. Paham ya? Sesuai rumusnya apa? Len kalau Y sama dengan kalau Y sama dengan U pangkat apa? Len U, sorry. Apa tadi? Len U, maka Y aksen adalah seperti kali U aksen. Enak ini. Halo? Jadi kalau ini U-nya, yang belakang ini U-nya. Di belakang yang pertama itu adalah U. Maka sesuai rumusnya, Y aksen apa? Seperti U, U-nya len dari X kuadrat plus 5 kali ya seperti U, mau kasih kurung boleh. Kurung kali U aksen len X kuadrat plus 5 aksen. Nah, yang aksen ini turunkan lagi. Yang namanya aksen turunkan lagi. Ya. Berarti aksennya turunkan lagi. Paham maksudnya? Kan sesuai rumusnya seperti kali U aksen. Seperti U-nya tidak diapa-apain ya. Tetap dia salin jadi seper ya, seper ya.
len dari X kuadrat plus 5 dikali A. Ini di belakang len U lagi nih. Ini U-nya, nah. Halo? Di belakang ini adalah len U-nya. Len U. Ini U-nya nih. Di belakang len pertama ini adalah U-nya. Ini U-nya. U-nya. Rumusnya apa? Seper U, U-nya len. X kuadrat plus 5, betul boleh. Kali U aksen. Len dari X kuadrat plus 5 aksen. Nah, ini diturunkan lagi. Pokoknya kalau ada aksen harus diturunkan. Ya kan? Turunkan lagi. Jadi apa? Nah, ini boleh dikali itu jadi apa nih? Kalau mau dikalikan ini yang kecil letak di depan yang jadi ini panjang gini satu per, itu kan? Satu per yang kecil dulu. Len X kuadrat plus 5 dikali len X kuadrat plus 5. Itu nah. Halo. Nah ini len U. Len U rumusnya apa? Seper U kali U aksen. Kan betul. Aksen. Turunkan lagi. Kan itu kan? Turunkan lagi. Berapa? Berapa turunan ini? Halo? Turunannya berapa? 2x tambah 0. Benar? Berarti 2x atas 2x kali 1 kali 1 hasilnya apa? 2x per panjang. Nah, ini kan 2x ya. 2x kata di atas, terus yang bawahnya disalin aja. Yang kecil itu yang paling belakang di x kuadrat plus 15 plus 5. Plus 5 letak di depan kali lennya 1 buah x kuadrat plus 5 dikali len x kuadrat plus 5. Nah, itu udah jawabannya. Len harus nih. Hah? Yang ketik. Do you understand? Hah? Iya. Kan di bawah tidak bisa dikalikan. Yang satu tidak ada lennya. Yang kedua len cuma satu. Yang ketiga len. Dua len. Itu beda. Maka saya kasih prinsipku supaya aman. Ya. Alright? Do you understand? Oke. Sudah. Nah, berikutnya baru tadi yang kita pakai dalam seperti apakah X. Nah, yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah Y sama dengan A pangkat X. Mengapa? Turunan pertamanya adalah A pangkat X len A. Why? Nah ini. Halo, Buti. Wah. Kalau Y adalah A pangkat X, nah sama tadi supaya mencari X-nya dalam posisi Y gimana? Len kiri, len kanan. Len kiri dari len Y sama dengan len A pangkat X. Akibatnya apa? Len X. Pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengalinan. Halo? Jadi len Y adalah X ini len A pangkat Y. Len A pangkat X, X itu pindah ke depan jadi pengalih. X len A. Benar. Berapakah X? X adalah len A. No. Oh, nah, biar dulu saya. Nah, baru kita diferensialkan pada X. Ini kita diferensialkan X. Apa? Diferensialkan terhadap X. Nah, terhadap X. Dan Y turunnya seper Y kali Y aksen. Enak. Dan U turunnya seper U kali aksen. Dan Y seper Y kali aksen. Sama dengan waktunya Anda bingung. Kali Y aksen. Itu. Terus sama dengan X
Turunan satu nak. Dan A konstanta pengalih. X turunannya satu nak. X turunannya satu. Nah, ini Y aksen per Y adalah len A. Itu akan silang. Y aksen adalah akan silang Y kali len A. Y itu apa? Y itu soal. Itu nak soal nih. Y itu soal. Y aksen adalah Y-nya apa? A pangkat X len A. Jelas di sini. Nah, maka tadi kita katakan kalau Y adalah 3 pangkat X, Y aksen apa? A pangkat X len A. Selesai. Ya, pakai tadi kan pembuktian nomor 6 saya yang di awal tadi. Kan? Sip pertama. Untuk majemuk sama juga. Sama. Jadi kalau Y adalah A pangkat U, mengapa turunan pertamanya adalah apa? A pangkat U len A. Jangan lupa ada U aksen. Ada U aksennya itu tuh deh. Itu yang sebetulnya kalau ada rantai. Jadi ini ya. Ini siapanya ini. Nah, putih sama caranya. Kalau Y adalah A pangkat U, maka Y aksen kita lenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Apa yang disebutkan? Nah, sifatnya pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Jadi hasilnya apa? Len Y adalah U kali len A. Len A-nya adalah pengalih. Kan? Maka 5X. 5 itu kan konstanta pengalih kan? Ini konstan ya. Nah, baru ini diferensial kan terhadap X. Hasilnya apa? Dan Y turunnya seper Y kali Y aksen. Sama dengan apa? U diturunkan U aksen enggak? Dan A konstanta pengalihnya enggak? U diturunkan U aksen. Misalnya 5X. 5 kan konstanta. 5 tetap 5. U 5U. 5 tetap U diturunkan U aksen. Sehingga ini Y aksen per Y adalah U aksen len A. Ini kasih silang. Kalau kita kasih silang, halo? Y aksen sama dengan apa? Y kali len A. U aksen ini letak di belakang. Sehingga Y aksen adalah Y-nya soal. Ini kan soal. Apa tuh? A pangkat U len A kali U aksen. Inilah. Nah, sebagai contoh, kalau Y sama contoh ya. Contoh, kalau Y adalah 5 pangkat 3X plus 7, maka Y aksen apa? A pangkat U kali len A. Dan lupa belakangnya U aksen. Enak. Ini A pangkat U len A kali U aksen. U aksen diturunkan berapa nih? 3 kali 1 tambah 0. Ya nak? Hasilnya berapa? 3. 3 dikali ke depan. 3 dikali ke depan. Ingat. Tidak boleh dikali 3 ke 5, 15. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini satu kesatuan. 3 kali 5, 3X plus 7, len 5. Jadi ini atau kurung gini ya boleh. Karena 5 pangkat 3X plus 7 itu adalah satu kesatuan. Bukan 5 bebas ya. Tapi, paham? Ya. Jadi tidak boleh dikali 3. Depan aja itu. Sudah. Di sana jelas. Kalau ada soal latihan. Lagi. Kita ambil. Nah. Soalnya. Ini ya soalnya. Halo.
Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini baru week kedua, berarti kita udah ketinggalan satu minggu punya ya. Oh ya, kita punya kan satu shift belum. Jangan lupa Jumat ya, onsite, bukan online, onsite masuk kelas. Di K1B loh saya. Coba lihat nanti di Binsmaya keluar ya. Sudah keluar, saya udah cek. Ya. Nah ini soal latihannya seperti ini. Coba latihannya kerjakan. Oke, Anda ada kuliah lagi ya? Habis ada kuliah? Hah? Di mana? Anggrek ya? Saya absen dulu ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dikit sih. Alexander Edison sama. Jadi apa? Oh lupa. Saya kira Windows atas kayak itu. Oke. Eh, mui apa nih? Mui tab. Hah? Ngapa? Hah? Error. Ini sebutnya bukan error tapi Windows Access Connection Firm. Oke ya. Kemudian Ramadan para Dwinata. Mengapa? Bah. Oke. Stephen Christian. Nah, lupa. Terakhir Wira. Oh yang nama masuk ya? Wira. Wira. Ya, oke, nama masuk. Oke, yang lain sudah ada kehadirannya. Kita tunggu. Kita lock. Jangan lupa latihan, jangan lupa Jumat ini ya. Jam 9 ke jam 11. Ya, ruangnya kalau salah kasih tahu juga. Oke, sampai jumpa Jumat ini. Oke. Yuk. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk.